Sebagai agen properti, pekerjaan Anda berhubungan erat dengan interaksi sosial, komunikasi, dan negosiasi. Namun, ada kalanya seseorang merasa bahwa hambatan yang dialami dalam pekerjaan bukan semata-mata karena faktor teknis atau kompetensi, melainkan adanya kemungkinan gangguan sihir. Berikut ini adalah tanda-tanda yang mengindikasikan adanya gangguan sihir terkait pekerjaan seorang agen properti. Yang pertama, adanya halangan yang tidak wajar dan terjadi berulang-ulang. Properti yang sudah siap jual dengan harga dan lokasi strategis sulit sekali terjual meskipun sudah banyak iklan, banyak promosi, dan banyak kunjungan dari calon pembeli. Calon pembeli yang awalnya sangat berminat tiba-tiba batal tanpa alasan yang jelas. Klien tiba-tiba merasa tidak nyaman bekerja sama tanpa sebab yang logis. Adanya klien yang terus-menerus membatalkan janji atau tidak kunjung memberikan keputusan, meskipun sudah yakin sebelumnya. Kemudian adanya feedback negatif atau keluhan yang tidak sesuai dengan kenyataan tentang layanan Anda. Lalu komisi atau pembayaran yang sudah dijanjikan oleh klien terus-menerus tertunda tanpa alasan yang jelas. Kemudian kesepakatan yang hampir berhasil tiba-tiba batal dengan cara yang aneh dan tidak masuk akal. Nah, kemudian ini yang juga sering dialami. Terjadi kemunduran finansial secara mendadak seperti pengeluaran yang tidak terkendali atau penghasilan yang stagnan meskipun usaha keras sudah dilakukan. Yang kedua, adanya masalah kesehatan atau gangguan fisik yang aneh atau tidak biasa. Misalnya rasa lelah yang berlebihan atau sakit-sakitan, terutama setiap kali akan mempromosikan atau mengurus properti tertentu. Biasanya itu yang dirasakan sakit kepala, mual, atau pusing yang muncul tiba-tiba saat melakukan pertemuan dengan klien atau meninjau lokasi properti. Kalau di luar itu, di luar kegiatan ini, tidak merasakan apa-apa, merasa sehat-sehat saja. Yang ketiga, adanya gangguan atau perubahan psikologis yang aneh atau tidak jelas sebabnya. Misalnya, ada perasaan tertutup atau merasa terhalang setiap kali mencoba memasarkan properti, kehilangan semangat bekerja, merasa malas atau bahkan ingin menyerah. Rasanya itu putus asa, meskipun biasanya optimis dan selalu bersemangat. Kemudian merasakan stres berlebihan atau rasa cemas yang berlebihan tanpa sebab saat atau setiap akan menjalankan tugas memasarkan atau ketika menghadapi calon pembeli. Kemudian mendengar suara-suara aneh seperti bisikan atau seperti merasa diawasi, ada yang mengawasi, ada kehadiran sesuatu tapi tidak ada di situ, tidak ada orangnya ya, ketika berada di kantor atau di lokasi properti atau di tempat lainnya. Kemudian mimpi buruk yang berulang yang berhubungan dengan pekerjaan, misalnya mimpi gagal menjual atau misalnya propertinya itu runtuh misalkan atau terbakar. Mimpi seperti itu yang berulang-ulang. Ada juga yang bermimpi berada di lautan, mimpi tenggelam, mimpi berenang menyeberangi sungai, mimpi tentang air pokoknya. Kemudian mimpi mengerjakan soal ujian yang sangat sulit. Orang lain sudah selesai, waktu sudah habis, tapi dia belum selesai mengerjakan tugas, mengerjakan soal. Kemudian mimpi ketinggalan bis atau ketinggalan pesawat misalkan. Dan yang semisal dengan itu ya. Pemirsa, apabila Anda mengalami tanda-tanda ini, lalu apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah, ingatlah selalu bahwa setiap hambatan, baik karena sihir ataupun bukan, itu hanya terjadi atas izin Allah. Semuanya itu sudah tertulis, sudah Allah takdirkan, dan itu merupakan ujian bagi kita, bagi Anda ya. Nah, setiap ujian itu insya Allah pasti ada jalan keluarnya. Yang kedua, perbanyaklah zikir, ya, perbanyak zikrullah, dan lindungi diri dengan membaca doa pagi dan petang. Yang ketiga, lakukan ruqyah mandiri jika mampu. Dan kalau semuanya berjalan terlalu berat, mungkin sebaiknya Anda berkonsultasi dengan peruqyah syariah dan mendapatkan rawatan ruqyah. Oke, sebagai penutup, catatan penting yang perlu diingat
Sebelum kita menyimpulkan bahwa gangguan yang kita alami itu disebabkan oleh sihir, pastikan tidak ada masalah teknis ataupun masalah kompetensi ya dalam pekerjaan Anda. Evaluasi strategi pemasaran, komunikasi, dan kondisi pasar terlebih dahulu. Jika semuanya sudah optimal, semuanya sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya, tetapi hambatan tetap terjadi yang tidak wajar ya, sifatnya itu aneh, tidak wajar berulang-ulang, nah maka kemungkinan adanya gangguan gaib boleh kita pertimbangkan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah melindungi kita semua dari kejahatan sihir dan membantu Anda yang mungkin sedang mengalami ini ya. Semoga Allah senantiasa menolong Anda dalam menjalankan pekerjaan dengan lancar dan penuh keberkahan, dan semoga Allah mudahkan untuk menghilangkan gangguannya. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.